Surat Roma pasal 1 ayat 16-17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kebenaran, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bagian kedua, Lukas 4 ayat 18 dan 19. Lukas 4 ayat 18 dan 19, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Haleluya. Nah, hari ini saudara-saudaraku, saya ingin menggunakan dua istilah ini, proklamasi dan PowerPoint. Mengapa harus ada proklamasi? Karena proklamasi adalah sebuah pengumuman bagi semua pihak untuk mengetahui bahwa semua bentuk penindasan sudah berakhir, dan itu momentum baru untuk melanjutkan kehidupan yang baru. 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta mengumumkan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Perhatikan, apa poinnya? Poinnya ialah kemerdekaan Indonesia. Di mana powernya, di mana kuasanya adalah atas nama bangsa Indonesia. Sebuah otoritas yang sangat hebat dan kuat. Dan proklamasi itu membuat semua orang yang berjuang, semua orang yang pernah menjadi korban, keluarga-keluarga yang menjadi korban, semua generasi baru bangkit dan merayakannya sebagai sebuah perjuangan yang hebat. Sehingga orang sering berkata, kemerdekaan bukan hadiah, tetapi hasil perjuangan. Jadi perhatikan, poinnya ialah kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu diperoleh bukan sesuatu yang datang begitu saja, tapi diperoleh dengan perjuangan yang panjang, melelahkan, bahkan memakan korban. Dan ketika diumumkan, ada sebuah otoritas yang amat menggetarkan, kami bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, tidak pandang bulu, agama apapun, suku apapun, bahasa apapun, ikut di dalam istilah kami bangsa Indonesia. Itulah otoritas. Dan musuh harus menyingkir. Kalau begitu saudara-saudaraku, mesti ada yang diproklamasikan oleh gereja. Injil itu harus diproklamasikan. Injil itu harus diumumkan. Karena Injil itu harganya Kristus di atas kayu salib. Injil itu tidak hanya membebaskan orang-orang yang terbelenggu, tapi Injil itu memberi kehidupan yang baru. Bahkan kalau kita perhatikan secara sosiopolitik,
Orang bisa merdeka dari penjajahan. Sejarah bangsa kita ada Belanda, ada Jepang, ada Portugis, bahkan yang lain-lain. Dan setelah merdeka, orang bisa masih saling menjajah. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak-anak, pemimpin terhadap anggotanya, agama tertentu terhadap agama tertentu, suku tertentu terhadap suku tertentu. Jadi secara sosiopolitik kemerdekaan itu masih ada perjuangan lanjutan untuk mengakui kesetaraan. Tapi ingat, Injil itu membebaskan, Injil itu memerdekakan, Injil itu memberi kehidupan, dan di dalam Injil tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi penghakiman, dan tidak ada lagi yang lebih kuat dan lebih lemah, tidak ada lagi yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, tidak ada laki-laki perempuan, tidak ada orang budak orang merdeka, tidak ada orang barbar orang Skit, tidak ada Yahudi Yunani, tidak ada lagi, semuanya sama di hadapan Kristus. Itulah poinnya Allah harus diproklamasikan. Yang kedua, apa kuasa yang mesti digunakan untuk diproklamasikan supaya kekuatan ini menghancurkan tipu daya para musuh, terutama iblis itu? Kita ingat kisah Yesus ketika masuk Sungai Yordan dalam Matius pasal 3 ayat 15 sampai 17. Dia datang ikut dalam upacara baptisan proselit, upacara Yahudi, bukan oleh karena dia berdosa, tapi dia ikut terlibat aktif, dia ikut merasakan betapa hebatnya perjuangan untuk pindah dari perbudakan dosa kepada kehidupan yang benar. Dan ketika Yesus ikut dalam proses itu, urapan Allah turun dan terjadilah yang namanya kuasa. Jadi kuasa untuk memastikan Injil diproklamasikan adalah kuasa Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara, mari kita perhatikan prinsip-prinsip dari PowerPoint-nya ilahi. Perhatikan saudara-saudaraku, agama adalah usaha manusia untuk mencari Allah. Tetapi Injil adalah cara Tuhan mencari manusia. Ada banyak agama, tetapi hanya ada satu Injil. Menurut Stanley Jones. Dan memang banyak orang punya power, tetapi tidak punya poin. Banyak orang punya poin, tetapi tidak punya power. Tapi gereja punya PowerPoint. Dan sumber PowerPoint-nya ialah Kristus, Roh Kudus, dan firman Allah. Poin Allah ialah Injil itu kekuatan Allah. Ada yang bilang amin? Wow. Saudara mau dapat kekuatan yang hebat? Injil itu. Iblis tidak takut jabatan. Iblis tidak takut toga pendeta. Iblis tidak takut jas majelis. Iblis tidak takut stola. Tapi iblis takut firman Allah, Injil itu. Bahkan Yesus sendiri pernah mengusir iblis. Tidak pakai jabatannya, tapi dia pakai firman. Dia katakan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Karena itu kalau engkau tidak mau menyembah, enyahlah engkau. Injil itu kebenaran. Bukan kebenaran manusia. Kebenaran Allah. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 32,
kalau kau tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berarti orang merdeka karena tahu kebenaran. Apakah kebenaran itu? Kebenarannya ada 3. Yang pertama, Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Bilang amin. Segambar dan serupa karakter Allah. Segambar dan serupa roh Allah untuk menyembah Dia. Segambar dan serupa artinya Kristus adalah polanya dan kita diciptakan untuk segambar dan serupa dengan Kristus. Injil itu kuasa Allah, kuasa yang menghancurkan tipu daya iblis, tapi juga kuasa yang membangkitkan kegairahan dan hidup. Dan Yesus katakan ini buat kita, firman Allah katakan buat kita. Poin sorga ialah tidak boleh ada seorang pun yang binasa. Yohanes 3 ayat 16, 2 Petrus 3 ayat 9. Poin dari sorga ialah segala suku bangsa harus mendengar Injil Kerajaan Allah, baru tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14, sehingga saudara nggak usah takut prediksi siapapun. Ada orang melihat pandemi, ini tanda-tanda akhir zaman. Saya mau kasih tahu, pandemi sudah terjadi sejak kita belum lahir. Berabad-abad yang lalu sudah ada pandemi. Pernah ada peristiwa Sodom dan Gomora yang hebat. Pernah ada air bah yang dunia dimusnahkan. Tinggal 4 keluarga, 4 pasang. Nuh. Kalau sekarang ada pandemi, jangan percaya prediksi orang bahwa ada kiamat akan datang. Tapi percaya firman Tuhan, Matius 24 ayat 14. Segala suku bangsa harus dengar Injil Kerajaan Allah, baru tiba kesudahan. Dan masih banyak suku bangsa di dunia yang belum mendengar Injil Kerajaan Allah. Dan yang berikutnya, poin surgawi ialah pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan seterusnya. Dan ingat, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow. Pertanyaannya, bagaimana cara supaya kita mengalami kuasa itu? Anda tidak usah berjuang untuk mendapatkan kuasa itu. Tidak usah seminar untuk mengikuti kuasa itu. Tidak usah ikut webinar untuk dapat kuasa itu. Karena kuasa dari Allah hanya bisa diperoleh melalui keintiman dengan Allah. Mazmur 25 ayat 14, orang yang intim dengan Allah akan diberitahukan semua rahasia-rahasia ilahi. Intim dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, berdoa dan menyembah Tuhan, tetapi juga yang paling utama ialah taat pada firman Allah, taat pada otoritas ilahi. Ingat ketika Yesus datang ke Sungai Yordan, Yohanes menolak membaptis dia. Karena Yohanes tahu siapa Yesus, tapi Yesus juga tahu siapa Yohanes. Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, lakukan supaya kita menggenapkan seluruh kehendak Bapa, dan saat itulah urapan itu turun. Jadi ketaatan menghasilkan urapan. Urapan menciptakan kuasa. Kuasa untuk melakukan mujizat. Dan mujizat itu membawa orang untuk percaya dan mengaku siapa Yesus. Saudara perhatikan urut-urutannya. Taat pada firman, taat pada perintah Bapa, engkau akan dapat urapan. Dan urapan itu bukan untuk membanggakan jabatan kita. Urapan itu bukan membanggakan panggilan kita. Urapan untuk dapat kuasa. Kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Mujizat-mujizat. Karena mujizat adalah media yang dipakai untuk orang bisa percaya kepada otoritas ilahi. Secara khusus orang-orang yang belum menerima keselamatan. Jadi caranya mengalami kuasa. Kalau saudara mau supaya handphone saudara terisi penuh,
plug in ke dalam colokannya akan penuh. Tidak bisa simsalabim dalam nama Yesus, handphone saya penuh kuasa, nggak ada. Saudara mau berdoa berapa kali pun, handphone dan laptop akan mati kalau tidak ada powernya. Maka Anda harus plug in, harus colok. Dan ketika Anda colok itu akan dapat kuasa untuk mengaktifkan teknologi. Semua ilustrasi itu kita alami tiap hari. Yesus diurapi. Yesus saja diurapi. Padahal dia anak Allah. Dia gambar dan rupa Allah. Murid-murid diurapi. Dalam Kisah Para Rasul 2 ketika Roh Kudus turun. Mereka dipenuhi Roh Allah. Rasul Paulus diurapi di pintu gerbang kota Damsyik. Ketika dia melihat cahaya itu rebah. Seluruh memorinya 3 hari dihapuskan. Total. Dikasih memori yang baru. Semua radikalisme dia itu keinginan untuk membunuh, menghentikan, itu dihapus total. Saya senang sekali nonton film-film Hollywood yang berhubungan dengan penyelidikan. Jadi kalau FBI mau hapuskan sesuatu langsung dikejar dan dihapus total seolah-olah tidak ada. Dan Tuhan butuh 3 hari untuk mendelete semua program Paulus. Lalu dikasih isi yang baru. Maka Paulus berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan aku tidak malu memberitakan itu. Sekalipun kamu orang Yahudi, sekalipun kamu orang Yunani, orang Yahudi yang tahu hukum, orang Yunani yang pintar teknologi, pintar ilmu pengetahuan, orang Roma yang hebat, terkenal, dikjaya sangat hebat, tetapi aku tidak malu karena Injil itu kekuatan Allah. Itulah yang disebut kuasa Roh Kudus. Untuk apa semuanya ini? Yesus mengatakan setelah dia pulang dari peristiwa pengurapan itu. Dia katakan, Roh Tuhan ada padaku. Haleluya. Karena ketaatan itu. Oleh sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi kita bukan diurapi supaya dapat jabatan pendeta. Kita tidak diurapi untuk dapat jabatan penatua. Tapi kita diurapi untuk memberitakan, menyampaikan, memproklamasikan kabar baik. Injil itu diproklamasikan oleh orang-orang yang punya otoritas. Dan otoritas itu Anda terima dari Kristus dan kuasa Roh Kudus. Jadi kalau hari ini ada pengurapan penatua-penatua, menurut aturan gereja 5 tahun yang sudah berhenti, jangan dikira Anda berhenti lalu urapan itu tidak ada lagi. Tetap ada. Karena itu gereja tidak melayani berdasarkan jabatan. Kita dipanggil tidak berdasarkan jabatan gerejawi. Tapi kita dipanggil berdasarkan pengurapan ilahi. Berdasarkan kasih karunia Allah. Dan semua orang bisa melayani di bidang-bidang masing-masing menurut kasih karunia yang Tuhan lakukan. Tapi hari ini saya berpesan kepada penatua yang baru. Bersama dengan pendeta-pendeta, bersama dengan seluruh diaken, dengar baik-baik. Anda tidak diurapi untuk pimpin rapat. Anda tidak diurapi untuk makan dan minum saja. Anda tidak diurapi untuk cari uang. Diurapi untuk memberitakan kabar baik. Untuk memproklamirkan kabar baik. Untuk mengumumkan bahwa kemerdekaan sesungguhnya
sudah kita miliki dan harganya lunas dibayar tanpa pamrih dalam Kristus. Pak, kalau gitu kita nggak boleh rapatlah. Tetapi isi rapat itu harus bersumber pada poinnya Allah. Isi pekerjaanmu harus bersumber pada poinnya Allah. Karena dalam keadaan apapun, dimanapun, pekerjaan apapun, Injil harus diberitakan. Yang percaya bilang amin. Pertanyaannya, apakah PowerPoint kita sama enggak dengan PowerPoint-nya Tuhan? Ini hukumnya, hukum tabur tuai. Kalau Anda diurapi karena otoritas ilahi, kalau Anda diurapi oleh Roh Kudus, kalau Anda diurapi karena otoritas surgawi, no other choice. Anda harus punya poin yang sama karena urapan yang sama. Dan Yesus berkata kepada Bapaknya dalam doa Yohanes 17, Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian juga aku mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi pengutusannya sama, pengurapannya sama, pekerjaannya bukan pekerjaan kita, pekerjaan Kristus. Dalam Lukas 4 ayat 18-19, dia umumkan 5 pekerjaan utama. Yang pertama, sampaikan kabar baik, berita Injil. Di mana disampaikan? Di setiap keadaan. Waktu bangun pagi, waktu makan, waktu berjalan, waktu berbaring, di mana saja, keadaan apa saja. Dan itu yang disampaikan kepada orang Israel. Ulangan 6 ayat 4-9. Ajarkanlah itu berulang-ulang kepada anak-anakmu, kepada generasi baru. Ketika engkau berjalan, ketika engkau duduk, ketika engkau berbaring, ikat di tanganmu, tempelkan di pintu gerbang rumahmu. Injil itu, firman Allah itu, pengakuan kedaulatan Allah harus memenuhi seluruh udara kita. Memenuhi udara Jakarta, memenuhi udara rumah kita, gereja-gereja kita, fasilitas yang kita gunakan mesti dikendalikan oleh Injil Kerajaan Allah. Yang kedua, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Ini yang disebut healing ministry. Sembuhkan orang-orang yang luka. Luka karena batinnya luka. Luka karena kepahitan. Luka karena masa lalu. Luka karena fatherlessness. Luka karena motherlessness. Luka karena ditolak. Luka karena tidak diterima. Luka karena diabaikan. Itulah alasan pengurapan. Yang ketiga, bebaskan orang dari kehidupan tertindas, ditindas karena kekuasaan orang tertentu, ditindas karena kebiasaan buruk, terikat dengan semua bentuk penyembahan berhala, terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam masyarakat, dan orang tertindas harus dibebaskan. Lalu apalagi? Sembuhkan orang-orang sakit. Dan yang terakhir, nyatakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang dalam Kristus Yesus. Jadi saya ingatkan ulang para penatua yang hari ini akan menerima pengurapan Tuhan. Poinnya Yesus ada 5. Dengan akronim bebas. Menurut Lukas 4 ayat 18-19. Berita Injil, emosi yang sehat, bebas dari ikatan, sembuh dari semua bentuk-bentuk penindasan penyakit, tetapi juga anugerah kemenangan itu diberitakan. Karena urapannya dari Tuhan, powernya dari Tuhan, maka poinnya juga harus dari Tuhan. Dan itulah alasan mengapa kita diurapi dan diutus. Pergunakan perspektif Alkitab untuk mengurus jiwa-jiwa. Dan saya mau kasih tahu, garantinya bukan sinode, garantinya bukan gembala sidang, garantinya bukan pengkhotbah hari ini. Garantinya dia berkata, dan aku menyertai kamu senantiasa
sampai akhir zaman. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Terimalah pengurapan itu dan proklamasikan kebenaran itu supaya banyak orang diselamatkan. Amin.